kemudian kita lakukan penimbangan berat badan. Nah, pastikan timbangannya di posisi 0 ya, posisi 0. Nah, kemudian jangan lupa di apa? Nah, di alas. Tujuan di alas apa? Agar tidak terjadi kehilangan panas dengan cara konduksi ya. Di alas dulu, siapa ambil bedong? Di alas dulu. Nah, kita harus tahu ya berat pengalasnya itu berapa. Jadi nanti dikurangi dengan berat pengalas. Nanti berat pengalasnya 2 on, tentu akan mempengaruhi berat bayinya. Nah, di alas kira-kira berapa tuh? Nah, kelebihan 1 on, atau bisa juga diatur belakangnya jadi 0. Coba siapa? Oh. Sekarang lagi dulu. Nah, tuh terus. Lagi. Ini Oh, matiin. kurangi. Salah arah. Berbalik arah. Oke, balik. Oh, Ya. kelewatan dulu. Kelewatan malah. Kelewatan nolnya. Udah. Lagi. Oke. Pas. Ya, kita lakukan penimbangan berat badan. Berapa berat badan normal? 500 sampai 4000. Nah, ya. Kemudian kita lihat berat badan normal 2,5 sampai 4.000. Setelah timbang berat badan, apa yang kita lakukan? Ukur panjang badan. Ya, ukur panjang badan dari ujung kepala, ya, mentok ya, ujung kepala sampai ke tumit atau ujung kaki. Nah, luruskan. Ya, pada kenyataannya kalau bayi itu kan apa? Rasa kan bergerak. Nah, susah untuk meluruskan bayinya. Jadi kita harus pelan-pelan, nah, perlahan luruskan. Ya. Oke, kemudian dicatat. Nah, kemudian apa lagi? Nah, lakukan pengukuran lingkar ke kepala. Nah, dari dahi, ya, dari dahi, kemudian melewati subocciput atau belakang kepala, kemudian kembali lagi ke dahi, ya. Nah, nanti dilihat berapa ukuran normalnya. Nah, kemudian kita masuk ke lingkar dada. Nah, lingkar dada, turunkan ke bawah. Hati-hati kalian kalau menarik pitanya. Ini kan pitanya tajam ya, nanti lecet. Melewati puting susu. Melewati puting susu. Kita ukur, ya. Kemudian ke lingkar perut. Nah, turunkan lagi. Kalau lingkar perut, nah, melewati tali pusar. Nah, seperti itu. Kita lihat berapa ukurannya. Nanti kalian cari berapa normalnya lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Oke, setelah itu apa? Kita periksa kepala. Nah, apa yang diperiksa pada kepala? Ya, bagian yang tidak diperiksa itu diselimuti. Apa yang diperiksa di kepala? Ya, dilihat bentuk kepalanya simetris atau tidak, ya, simetris kiri kanan. Nah, kemudian ada pembesaran atau tidak. Kalau kepalanya besar, hidrosefalus, ya. Kalau kepalanya kecil, mikrosefalus. Kemudian kalau tidak ada tengkorak kepalanya apa? Anencefalus, ya. Kemudian dilihat lagi ada enggak kaput suksadenum. Kalau kaput suksadenum gimana bentuknya? Lonjong, ya, dia berisi cairan, tidak ada batas tegas seperti sepal hematom. Kalau sepal hematom kan apa? Darah, ya. Jadi ada darah di bawah selaput kulit. Nah, itu biasanya berbatas, ada nampak batas-batas darahnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah kepala kita masuk ke wajah. Wajah apa yang diperiksa? Wajah, ya. Nah, warna kulitnya, kemudian simetris enggak kiri kanan, karena
bisa saja pada saat proses persalinan ada bagian yang terjepit ya, jadi ada bagian yang tidak simetris. Setelah wajah, mata. Nah, apa yang diperiksa pada mata? Warna, spesimen, tarik mata. Baik, mata. Nah, pada mata dilihat simetris atau tidak kiri kanan, kemudian ada dua bola mata atau tidak ya, kemudian gerakan matanya seirama atau tidak ya, strabismus atau tidak. Strabismus itu kan koordinasi kedua bola matanya kan tidak seimbang. Strabismus atau nama lainnya apa? Juling ya. Nah, kemudian ada kotoran matanya atau tidak, ada tanda-tanda infeksi pada mata atau tidak. Kalau ada tanda infeksi pada mata, dia akan keluar itu kayak mata ya, matanya itu belekan terus. Apa namanya kemarin dia Ibu sebutkan? Infeksi pada bola mata, infeksi pada mata bayi. Lupa. Blenore. Ada kan Ibu bilang kemarin? Ada. Tengok catatannya. Kalau enggak nyatat ya berarti enggak ada lagi. Ada blenore ya. Nah, itu pada mata. Kemudian setelah mata apa? Hidung. Apa yang dilihat pada hidung? Simetris atau tidak kiri kanan ya. Ada dua lubang hidung, kemudian ada septumnya enggak, septum nasal nih, pembatas antara hidung. Dua lubang hidung itu kan ada pembatasnya, namanya septum nasal. Kemudian dilihat pernafasannya. Kalau pernafasan cuping hidung ya, pernafasan cuping hidung ini, cuping hidungnya ini ikut bergerak saat bernafas, itu berarti ada gangguan pernafasan ya. Jadi kalau kita bernafas normal kan cupingnya tidak ikut bergerak ya, tidak ikut bergerak kan ini hidung ini nih ya. Nah, pinggir-pinggir hidung ini kan ikut bergerak. Jadi kalau itu ikut bergerak saat kita bernafas berarti ada gangguan pernafasan ya. Setelah hidung apa? Mulut. Nah, apa yang diperiksa di mulut? Ya, dilihat apakah ada bibir sumbing. Nah, bibir sumbing itu kan ada grade-nya. Ada labioskisis. Kalau labioskisis kan hanya bibirnya saja. Kemudian ada labiopalatoskisis. Langit-langit. Berarti sampai apa? Langit-langit. Langit-langit. Kemudian ada labiopalatogenatoskisis. Nah, itu tentu lebih dalam lagi ya. Nah, itu dilihat. Kemudian kita lihat refleks routingnya ya. Jadi kalau refleks routing ini sebenarnya udah bisa kita lihat saat IMD ya. Routing itu apa? Mencari routing ya. Refleks routingnya udah bisa kita nilai saat IMD. Refleks apa? Swallowing. Refleks sucklingnya itu kan udah bisa kita lihat saat IMD. Mulut, setelah mulut apa lagi? Telinga. Nah, telinga, apa yang diperiksa pada telinga? Simetris. Nah, ya, simetris kiri kanan atau tidak. Ya, ada dua buah daun telinga. Nah, kemudian dilihat ada lubangnya atau tidak. Ya, ada pengeluaran cairan atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya bayi yang matur itu tulang rawannya itu sudah terbentuk sempurna. Ya, Oke, setelah leher masuk ke setelah telinga masuk ke leher. Nah, apa yang diperiksa di leher? Ya, perhatikan gerakan pada lehernya. Makanya kita ada refleks tonic neck. Ya, kalau misalnya kita angkat, bayi itu kan belum bisa menahan kepala. Ya, jadi dia pasti akan miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, kalau gerakan itu tidak terjadi, nah itu perhatikan berarti ada yang salah, ada masalah pada tulang leher si bayi ya. Nah, itu tonic neck, bayinya bisa melakukan gerakan pada lehernya ya. Tuh, kemudian periksa lagi ada tidak benjolan kelenjar tiroid. Nah, ya. Perhatikan ada tidak benjolan kelenjar tiroid atau kelenjar vena jugularis. Nah, diperiksa ya. Oke, setelah itu apa? Cek tulang klavikula. Nah, ini ya, kita raba tulang klavikula bayi ada fraktur atau tidak. Ya, terlebih lagi jika bayi yang lahirnya sungsang atau distosia bahu, takutnya ada fraktur pada tulang klavikula. Nah, ini tulang klavikula. Hanger kalian nih. Ya, jadi yang kurus kan tulang selangka ini nampak ya. Nah, setelah itu apa? Periksa tangan. Nah, kita buka tangannya. Diluruskan. Tangannya diluruskan.
ya, dilihat simetris atau tidak, kemudian gerakannya leluasa atau tidak, ya. Tentu kalau misalnya dia tidak bergerak secara normal, tentu ditakutkan ada fraktur saat proses persalinan. Nah, gerakannya aktif berarti kan normal. Kemudian dilihat jari-jarinya, berapa jumlah jarinya. Kalau jarinya lebih dari 5, apa namanya? Polidaktili. Nah, polidaktili. Kalau kurang andaktili. Kalau yang kayak jari kata ada selaputnya di sini, apa namanya? Tadi ada nyebut sini. Sindaktili, ya. Poli itu lebih, andaktili berarti kurang. Nah, kemudian kayak ada selaputnya di sela-sela jarinya berarti itu sindaktili. Udah ya. Kepala, wajah, mata, hidung, mulut, telinga, leher, tulang klavikula, ekstremitas atas, baru kemudian masuk ke dada. Nah, apa yang diperiksa di dada? Nah, dilihat simetris enggak kiri kanan, ya. Kemudian proses pernafasannya gimana, kemudian dilihat puting susunya, ya. Jadi kalau pada bayi yang matur itu puting susunya sudah terbentuk sempurna. Nah, kalau yang prematur gimana? Kemarin ada yang bertanya sama ibu, Bu, puting susu bayinya kok kayak transparan. Itu berarti masih prematur, ya. Kalau udah matur dia sudah terbentuk sempurna, ya. Dilihat tarikan rongga dadanya saat bernafas. Setelah dada kemudian masuk ke perut. Nah, kita perhatikan perutnya simetris kiri kanan atau tidak, kemudian ada pembesaran atau tidak, ya. Kalau pembesaran itu ditakutnya ada pembesaran pada hati, hepatosplenomegali, ya. Kemudian dilihat gerakan saat pernafasan, ya. Saat bernafas gerakan dada dan gerakan perut itu akan berkesinambungan, ya. Dia akan continue. Kalau kita bernafas kan perut kita ikut kembang kempis juga kan. Nah, dilihat gerakannya. Oke, ini ditutup karena sudah selesai, kita tutup. Ya. Belum. Kan bagian yang sudah selesai diperiksa ditutup. Udah perut. Kemudian kita masuk ke panggul. Ya, perhatikan panggulnya. Nah, di panggul ini kita harus periksa ada namanya tanda ortolani atau tanda klik. Nah, tanda klik itu tujuannya untuk memeriksa apakah ada dislokasi tulang panggul dengan tulang paha. Jadi kan tulang panggul itu ada rongganya. Nah, ini tulang paha itu kan akan masuk ke rongga. Nah, normalnya kan seperti ini. Nah, itu kita mengetes kalau misalnya dia terjadi dislokasi, ya. Jadi tulang ujung paha ini atau tulang ujung femur ini letaknya tidak pas di rongga panggul, ya, bergeser dia. Nah, itu kita cek dengan tanda klik. Caranya gimana? Nah, kita pegang paha bayinya, ya, paha bayinya, kemudian kita arahkan ke atas mendekati badan bayi, ya, mendekati perut bayi. Setelah ke atas kemudian kita buka ke luar. Nah, buka keluar pelan ya, ini karena bayinya keras nih. Nah, kemudian kita buka keluar. Nah, kalau terdengar tanda klik, ya, klok gitu kan, kayak apa? Kalau jari kita, nah, berbunyi seperti ini, ya. Nah, itu berarti ada dislokasi tulang femur, ya, dengan tulang panggul. Nah, itu dia kalau normalnya tidak akan berbunyi, tidak akan bunyi tek, ya, kayak ada pergeseran, itu tidak akan. Oke, panggul. Kemudian kita masuk ke genetalia. Nah, kita periksa apa yang diperiksa di genetalia. Nah, kalau pada laki-laki apa? Testis, ya. Normalnya testis itu ada 2, ya. Periksa apakah ada 2 testis. Testisnya sudah turun ke dalam skrotum. Ya, kemudian apalagi yang diperiksa? Uretranya. Posisi uretranya di mana? Normalnya di mana uretra? Ini penis. Uretra itu normalnya di mana? Nah, di ujung, ya, di ujung penis. Nah, perhatikan apakah tepat uretranya itu di ujung penis, karena ada kejadian dia hipospadia. Kalau hipospadia apa? Hipo. Nah, kalau hipospadia berarti uretranya berada di bawah. Nah, kalau epispadia di atas, itu kebalikannya. Ya, kalau pada wanita
Nah, labia mayora sudah menutupi labia minora. Kemudian dilihat lagi uretranya. Nah, pada wanita juga bisa terjadi epispadia. Ya. Jadi uretranya itu bisa berada di atas klitoris atau berada di samping klitoris. Normalnya apa? Kan di bawah klitoris. Nah, itu ya, itu epispadia. Oke, kemudian dilihat ada tidak lubang vaginanya. Ya, itu kan anogenital, genitalia, kemudian masuk ke anus. Nah, ini kalau sekarang ya, anus itu tidak boleh kita papain, tidak boleh ditusuk. Kalau zaman dulu dicolok ya, ada yang dicolok pakai kelingking, kemudian ada juga yang coloknya pakai termometer anus ya. Nah, kalau sekarang kita tunggu 24 jam ya. Kalau misalnya anusnya positif, insya Allah dalam waktu 24 jam dia akan BAB ya. Begitu juga dengan BAK ya, tanyakan dalam waktu 24 jam ibunya sudah BAB atau BAK. Kalau misalnya masih di klinik kan bisa terkontrol sama kita ya. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi? Ekstremitas bawah. Nah, dilihat ekstremitas bawahnya sama seperti ekstremitas atas tadi ya. Kita luruskan simetris atau tidak, kemudian kita lihat gerakannya ya, gerakannya aktif atau tidak, kemudian dilihat jumlah jari-jarinya. Oke, setelah itu apa lagi? Punggung ya, spinal atau punggung. Nah, gimana caranya? Ya, boleh kita miringkan. Nah, dicek. Nah, punggungnya seperti apa? Kalau normalnya kan seperti ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya spina bifida. Spina bifida itu apa? Tidak tertutupnya tulang belakang ya. Jadi tulang belakangnya itu tidak terbentuk sempurna. Jadi terbuka dia di sini. Nah, itu harus dicek, dilihat. Oke, terakhir apa? Penampilan kulitnya secara keseluruhan. Kita lihat ada tanda lahir, bercak mongol, hemangioma ya, tanda-tanda lahir. Nah, itu dicek semua seluruh kulitnya. Oke, setelah itu jangan lupa kita lakukan pencatatan pelaporan. Kemudian pakaikan lagi baju bayinya ya, karena kan tidak boleh langsung dimandikan. Berapa jam boleh dimandikan? 6 jam. Ada edaran terbaru, coba baca lagi, 24 jam ya, 24 jam baru boleh dimandikan. Oke, kita bereskan kembali. Nggak boleh. Kan tadi masa depan kayak gitu. Kemudian pakaikan Ada lagi bedong fotonya. atau ada bedong nggak pengen mandi gitu kan. Ada yang sih Ya, bedong. Tapi vakum atau tampon. Dan lu udah pandai bedong semua kan? Dinas kan ketemu bayi juga kan? Aulia paling jago bu. Aulia paling jago. Bu. Tentang simpan neonatus gitu ya. Iya bu. Dia dipelajari semua bu. Iya. Ya, emang harus gitu, dipelajari semua. Kau pilih-pilih mau kau pelajari. Baru kemudian dibedong. Bedong, rapikan alat dan kembalikan ke ibunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nih. Aku mau nanya lagi gitu. Ibu, izin ke toilet. Kirain mau izin ini. Situ kan ada toilet. Nggak boleh dipakai ya? Nggak boleh? Nggak tahu. Ibu kalau ukurnya tadi berarti emang di itu yang buka pakai baju. Nggak pakai baju. Iya, harus ditelanjang. Setelah dibuka semua baru diukur. Karena kan ukurnya itu kan kayak agak lama gitu kan. Apanya? Ukurnya itu bu agak lama. Ya kan ditutupin, kan kepala dulu. Nah, kepala, ya selesai kepala baru ke dada, nih kepalanya ditutupin. Enggak bu, Ya. waktu ngukur panjang badan tadi Ya. emang ditelanjangin bu. Iya, kalau bisa ditelanjangin. Makanya harus cepat. Ya. Ya kalau tidak memungkinkan boleh diselimutin